adalah di mana kita masih bisa mengakui dalam diri kita, mempraktekkannya di dalam perbuatan kita, lisan dan ataupun perbuatan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, siapa saja yang diberikan keimanan tersebut. Maka ciri dicintainya seseorang oleh Allah adalah bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, bukan juga sebaliknya bahwa ciri dibencinya seseorang manakala dia miskin, tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki barang-barang yang berharga, tidak. Tetapi semua itu Allah menginginkan kepada kita dalam keadaan kita miskin. Yang Allah inginkan dari kita adalah seberapa mampu kita melakukan ibadah saat kita tidak memiliki sesuatu. Demikian juga ketika seseorang memiliki harta, yang Allah inginkan dari harta kita, berapa banyak ibadah yang bisa kita lakukan melalui harta ataupun melalui daripada kesehatan kita. Itu yang Allah inginkan. Maka bagi orang yang beriman, yang memahami hakikat kehidupan seseorang, hakikat kehidupan manusia, maka dia akan menyadari apa hakikat pemberian Allah Subhanahu wa taala, atau inti daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu pemberian di mana seseorang dimampukan atau diberikan kemampuan untuk melakukan sebuah ibadah, di mana seseorang masih mampu untuk berkeyakinan bahwa Allah semata yang berhak untuk disembah, dengan mempraktikkan apa yang menjadi konsekuensi keimanan tersebut. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai, yang menjadi wajib bagi kita semua untuk mengikutinya, tutur katanya, perbuatannya, tingkah lakunya, keyakinannya. Maka wajib bagi kita semua untuk mengikuti bagaimana Rasulullah SAW membangun keyakinan dalam kehidupan ini. Wajib bagi kita mengikuti Rasulullah SAW dalam berakhlak. Wajib bagi kita mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah. Dan itu adalah tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Islam, tetapi juga orang yang ada di luar Islam. Seandainya mereka mengikuti Islam Rasulullah SAW, maka niscaya mereka akan masuk Islam, akan masuk ke dalam Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membacakan hadis yang ke-37 dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar. Orang yang antara penjual dengan pembeli itu syariat memberikan hak di sana, yaitu pilah memilih, atau memilah-milih dari barang yang akan dibeli atau barang yang akan dijual. Malam yatafarraqa, selama mereka belum terpisah, selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya antara penjual dengan pembeli jujur dan menjelaskan aib dan kekurangan barangnya, burika lahuma, maka Allah akan memberkahi keduanya. Fi bai'ihima, dalam jual beli mereka. Bagi penjual akan diberkahi harga barang yang dia jual, bagi pembeli akan diberkahi barang yang dia beli, barang yang dia beli. Wa in kazaba wa katama, apabila keduanya menyembunyikan, berdusta dan menyembunyikan aibnya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari jual beli yang mereka lakukan, Kata beliau,
Wa yustadallu bihadzal asli ala tahrim at-tadlis wa ikhfa'il 'uyub wa tahrim al-ghish. Hadis ini menjadi dasar landasan dalam tentang pengharaman menipu, pengharaman menyembunyikan aib, kekurangan atau cacat sebuah barang dalam jual beli, wa ikhfa'il uyub, dan menyembunyikan aibnya, kekurangannya, wa tahrimul ghish, dan hadis ini juga menunjukkan akan keharaman penipuan, wal bakhsi fil mizan, dan curang dalam timbangan, wal makaili waz zar'i, timbangan ataupun kilo, dalam hal takaran, waz zar'i wa ghairiha, fa innaha minal kadzibi wal kitman, karena itu bagian daripada kedustaan dan menyembunyikannya seseorang aib barang yang akan dijualnya. Demikian juga hadis ini dilarang atau menunjukkan keharamannya an-najis, bai'un najis. Apa itu bai'un najis? Ada barang biasa, dinaikkan, saya jual air minum, harganya sebenarnya berapa? 1.000 atau 500, saya naikkan 1.000. Kemudian ada orang-orang tertentu, dia menambahkan, orang-orang tertentu biasa kalau di pasar-pasar itu, ada orang tertentu, saya bilang saya mau beli 1.500. Kemudian ada lagi orang tertentu yang sudah ada koneknya dengan penjual, saya beli 2.000. Sehingga orang yang betul-betul ikhlas untuk mau membeli barang ini tertarik untuk menambah harganya. Tadi itu tambahan harganya tipuan, sudah ada koneknya dengan orang, maka itu namanya bai'un najis. Orang menambah, saya mau beli sekian, tapi memang tidak ada keinginannya untuk membeli, tetapi hanya untuk bagaimana orang lain membelinya. Intinya mau menguntungkan si penjualnya dan membuat rugi si pembelinya. Itu namanya bai'un najis, dan ini diharamkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulnya. Wal khida'i fil muamalat, dan menipu dalam bermuamalah, jual beli. Wa talakkir al-jalab li bai'ihim. Wa talakkil jalab, ini ada tiga istilah. Ini talakkil jalab, istilahnya mazhab Malikiyah, mazhab Malikiyah. Mazhab Hanabilah dengan Syafi'i namanya talakkir rukban, talakki ar-rukban. Secara umum kedua-duanya dikumpulkan dengan bai'u hadirin liban. Bai'u hadir, semuanya lafaz ini ada dalam hadis yang berbeda-beda hadisnya. Hadisnya yang menyebutkan talakkil jalab itu hadis yang lain dipakai oleh Imam Malik. Kemudian talakkir rukban itu hadis yang lain dipakai oleh mazhab Hambali dengan Syafi'i. Kemudian bai'u hadir libat, kedua-duanya atau semua ulama mengetahuinya, namun dia secara umum. Intinya bahwa dilarang untuk talakkir al-jalab. Apa itu talakkir jalab? Pebisnis kota pergi ke desa, mencari barang tanpa sepengetahuan orang desa akan harga di pasaran. Tanpa pengetahuan, maksudnya orang desa tidak mengetahui harga barang ini. Makanya anggaplah bawang mau dijual, datang orang kota pergi cari bawang di desa, tanpa memberitahu harga barang di kota sekian. Tentunya untuk apa itu? Tidak ada lagi tujuannya kecuali bagaimana ia meraup keuntungan setinggi-tingginya. Biasa telur semuanya apa saja, mencari barang di tengah jalan sebelum orang kota datang sampai ke pasar. Artinya sampai mereka mengetahui betul-betul akan harga pasaran barang di kota. Maka mereka datang ke desa mencari barang itu. Maka ini dilarang. Adapun ketika mereka mengetahui harga pasaran barang di pasar, kemudian mereka didatangi oleh para pebisnis, dan rela, tidak masalah. Tapi kalau menyembunyikan harga di pasaran itu dilarang. Itu sebenarnya banyak penjelasan, diantaranya orang yang seperti itu kenapa dilarang? Karena menghalangi rezeki orang lain, kata para ulama, orang yang di pasar. Karena menghalangi rezeki orang yang ada di pasar. Kalau ketika seseorang pergi mencari barang di kota,
Kenapa? Karena kalau orang desa pergi sendiri ke kota, maka dia yang sendiri yang jual barangnya. Dia sendiri jual barangnya. Dia sudah mengetahui harga pasaran, yang kemudian orang lain bebas membelinya berapa harganya. Orang lain bebas membelinya berapa. Tapi kalau sudah ada di tangan pembeli, maka yang antara pembeli satu dengan pembeli lainnya itu tidak mau saling beli biasanya. Maka para ulama menyebutkan di antara faktor kenapa dilarang bai'ul jalab atau talaqqil jalab atau talaqqir rukban itu tadi, bahwa ada unsur penipuan atau menyembunyikan harga yang ada di pasaran. Kemudian apa tadi? Menghalangi rezeki orang lain, menghalangi rezeki orang lain. Nah, wa talaqqir rukbani li bai'i na'am liyabi'ahum. Kemudian pertama dia pergi beli di desa. Pergi di tengah jalan, dihalangi orang di jalan, saya saja beli, tidak usah pergi sama pasar, saya kasih harga sekian, saya kasih harga di sekian. Kemudian mereka juga menjual lagi kepada orang yang semula tadi yang membeli, yang menjual, menjual kembali, tentunya dengan harga yang tidak mungkin sama. Nah, au yashtari minhum, atau mereka yang membeli dari mereka sendiri. Maksudnya orang desa membeli dari para pebisnis dari kota, dari kota, tanpa mengetahui harga sebenarnya di kota itu atau di pasaran. Dan ini semua dilarang dan masuk dalam hadis ini. Nah, wa yadkhulu fihi al-kazibu fi miqdari saman wal musamman. Dan juga termasuk hal yang dilarang adalah berdusta dalam hal harga, berapa harganya, berapa harganya. Kalau menjual silahkan menjual, mau berapa saja harganya dibebaskan. Tapi ketika mungkin ada berapa antum jualkan, belikan dulu. Biasanya orang berdusta situ. Biasanya orang berdusta. Silakan mau sebutkan sejujurnya. Seorang ulama mengatakan bahwa setiap apa saja yang dilakukan seorang mukmin dari maksiat itu adalah tabiat biasa. Terkadang orang jatuh dalam kemaksiatan kecuali dusta. Sebagian ulama kecuali dusta. Pernah kita sebutkan bahwa seandainya dusta itu adalah sesuatu yang mubah, maka sungguh orang yang memiliki keimanan dalam dirinya akan merasa jijik dengan kedustaan, karena dusta akan melahirkan dusta berikutnya. Dusta itu akan melahirkan dusta berikutnya. Maka tidak boleh berdusta di dalam hal harga ataupun barang. Barangnya berapa? Mau dijual ini satu kantong, harganya sekian. Tidak tahu apa isinya, berapa isinya, tidak ditahu. Fil musamman, sila. Wa fi wasfil ma'qudi alaihi, dan juga tentang sifatnya barang itu, baguskah atau tidak, kualitasnya bagaimana kualitasnya dan seterusnya. Maka itu di sana kita diperintahkan untuk jujur. Diperintahkan untuk jujur. Maka kata beliau, wa dhabitu zalika, intinya bahwa anna kulla syai'in takrahu an yu'amilaka fihi akhukal muslim, segala sesuatu yang engkau benci dengannya engkau diperlakukan oleh saudaramu yang muslim, au ghairuhu, atau yang lain selain daripada kaum muslimin, la yukhbiruka wa la yukhbiruka bihi, dan tidak mau mengabarkan tentang hakikat dari barang yang mau dijual, fa innahu min babil kazibi wa ikhfa, maka itu adalah itu bagian daripada kedustaan dan menyembunyikan serta menipu, serta menipu. Dan ini tidak mungkin kita mau menerimanya kalau kita pun demikian, kita diperlakukan demikian. Kata beliau, wa yadkhulu fi hadza al-bai'u bi anwa'i, seluruh jenis jual beli. Seluruh jenis jual beli, baik itu ijarat, sewa menyewa, wal musyarakat, atau musyarakah, satu punya barang, satunya konsekuensi, musyarakat, konsekuensi, konsekuensi, berkongsi. Wa jami'ul muawadat, dan seluruh tukar menukar, maksudnya jual beli, maksudnya di sini bukan tukar menukar ini atau tukar menukar sendiri, tapi dengan tanpa beli yang barter lah, barter.
Ya, wa ajaluha, dan apanya? Temponya. Ya. Wa wasaiquha, dan apanya? Ya. Sesuatu apa namanya? Misdaq, mana misdaq? Misdaq muradifin. Wasiqah. Kepercayaan, maksudnya mungkin ada kertas apa perjanjian begitu. Perjanjian di apa untuk dengannya kita menjalin apa kepercayaan. Itu namanya apa? Wasaiqah. Fakulluha yata'ayyanu 'alal 'abdi fiha as-sidq wal bayan. Maka semuanya ini diwajibkan bagi seorang hamba untuk jujur di dalamnya dan menjelaskan apa cacatnya kalau memang ada cacatnya. Wala yahillu lahul kazib wal kitman, dan tidak dihalalkan baginya untuk berdusta dan menyembunyikan. Wa fi hadzal hadisi isbatu khiyaril majlisi fil bay'. Dalam hadis ini juga disyariatkannya khiyarul majlis, adanya pilihan, pilih memilih, mau membeli atau tidak jadi beli, tawar menawar, tawar menawar, fil bay'. Dan ini malam yatafarraqa, maknanya apa? Sebelum mereka berpisah secara badan. Maksudnya barangnya kita sudah oke kan, saya sudah pergi bawa barangnya dan saya sudah memilah-milih. Maka tidak boleh, kalau tidak boleh saya datang lagi, saya tidak jadi beli. Saya sudah pergi berpaling dari jual beli tadi, dari pembeli, saya sudah pergi berpaling begitu, baru langsung kembali lagi, saya tidak jadi beli. Padahal tidak ada alasannya. Nanti apa ini namanya khiyarul majlis. Kemudian ada khiyarus syarat. Ada khiyarus syarat. Oke, saya beli barang ini, kalau barang ini sempurna saya jadi beli. Maksudnya saya tidak akan kembalikan. Tapi kalau ada cacatnya nanti saya temukan, saya boleh kembalikan. Berarti walaupun dia berpisah, maksudnya sudah masing-masing sudah pulang balik ke rumahnya, bawa barangnya, sudah masukkan di kantong, boleh dia kembalikan. Kalau memang ternyata dia dapati barangnya sudah ada cacatnya, namanya khiyarus syart. Khiyarul majlis. Wa anna likulli wahidin minal mutabayi'aini al-khiyar. Antara pembeli dengan penjual dengan pembeli ada khiyarnya, ada pilihannya, bainal imdai awil fashi, baik itu melangsungkan akadnya atau tidak jadi, dia batalkan. Madama fi mahalli at-tabayu, selama di situ masih berada di situ. Juga dia sebelumnya mau berniat mau menjual, ternyata ada dia lupa, tidak jadi saya beli, tidak ada jadi saya jual. Afwan, tidak jadi saya jual. Karena memang belum pergi orangnya yang mau membeli, maka itu dibolehkan. Dibolehkan. Nah, fa idza tafarraqa sabata al-bay'. Tapi kalau sudah sudah berpisah dengan badan, kata mazhab Hambali, dia bilang berpisah dengan badan. Maksudnya sudah berpaling begitu. Maka sabata al-bay'u wa wajaba. Maka dia sudah pindah kepemilikan. Sudah jadi sah, tidak boleh lagi ditarik. Walaysa liwahidin minhuma ba'da dzalikal khiyaru, tidak ada lagi khiyar setelah itu illa bisababin yujibul fasakh, kecuali ada sebab yang mengharuskan untuk apa? Untuk dibatalkan jual belinya. Ka khiyaris syart tadi saya sebutkan. Seperti khiyar syart. Ada syaratnya, pilihan yang bersyarat, mengembalikan atau tetap. Au aibin, atau memang di sana ada aib. Yang sebelumnya disembunyikan, tidak terang-terangan penjualnya. Au tadlis, sama atau menipu. Au ta'azzuri ma'rifatis saman, atau memang tidak ada uzur karena sebelumnya seharusnya harganya 20.000, padahal menjadi padahal sebelumnya hakikatnya 25.000. Padahal hakikatnya 25.000. Nah, ma'rifatis saman awul musamman, atau barangnya memang salah jual. Salah barangnya sila. Wal hikmatu fi isbati khiyaril majlis, hikmahnya kenapa disyariatkan ada khiyarul majlis, pilihan saat jual beli. Annal bai'a yaqa'u katsiran jiddan, jual beli itu banyak terjadi, sering kita lakukan. Wa katsiran ma yandamul insan, ternyata dalam jual beli saking seringnya juga terjadi, ternyata banyak juga orang yang menyesal dalam beli. Makanya jual beli itu
di dalam semua aturan yang Allah tetapkan dan Rasulnya di dalam jual beli, agar bagaimana tatkala kita sudah menjual atau sudah membeli tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan. Makanya diberikan aturan yang banyak, diberikan aturan supaya tidak ada penyesalan, tidak ada rugi salah satunya, tidak ada rugi salah satunya. Itu kalau, tapi walaupun kita sudah jujur, sudah tidak menyembunyikan, insya Allah akan ada juga kerugian. Karena yang namanya jual beli itu sudah pasti, kalau mencari keuntungan pasti mendapatkan kerugian. Tapi kalau mencari kerugian, insya Allah tidak dapat keuntungan. Tidak sebaliknya begitu. Kalau mencari keuntungan akan memperoleh kerugian, tapi kalau mencari kerugian tidak dapat keuntungan itu, karena memang rugi yang mau dicari. Nah, wa katsiran ma yandamul al-insanu ala bai'ihi aw shira'ihi. Ternyata di sana juga banyak orang yang menyesal dalam jual belinya, baik pada saat membeli atau menjual. Faja'ala lahu syari'ul khiyar, maka syariat pun memberikan apa? Khiyar. Di situ kita boleh memilih. Saat tadi apa? Khiyarul majlis. Kai yatarawwa, supaya puas. Situ ada puas. Kalau sudah puas, lihat barangnya oke, sudah oke. Sudah dilihat barangnya oke semua, pada saat pulang tidak boleh lagi dikembalikan tiba-tiba tanpa alasan. Kai yatarawwa, kalimat yatarawwa maknanya aslinya adalah saya kehausan minum. Sudah puas, itu asli katanya. Wa yanzuru halahu, dan dia apa? Pada saat khiyarul majlis boleh dia melihat keadaan barangnya, baik entah dia mau langsungkan jual belinya, pembeliannya, atau dia batalkan. Kemudian hadis selanjutnya, butlanu bai'il hasa wa bai'il ladzi fihi gharar. Hadis yang ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, nah Rasulullah sallallahu an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rasulullah sallam melarang jual beli dengan menggunakan kerikil. Kerikil, bagaimana itu kerikil? Wa an bai'il gharar, dan jual beli yang ada penipuannya di dalamnya. Jual beli gharar, barang saya jual, saya cari apa? Kerikil, lempar. Di sana sudah terpasang harga. Saya lempar, apapun yang dikena itu antum harus beli. Itu jual belinya siapa? Jual beli orang jahiliyah. Jual belinya orang jahiliyah. Saya lempar, pokoknya anggaplah barangnya yang sudah terpampang harganya, maka saya dengan harga yang sudah dicatat di sana, kemudian penjualnya melempar kerikil di situ, itu yang dikena, berarti saya yang pembeli harus beli itu, dan ini dilarang. Kenapa? Karena tidak memberikan kepuasan. Tidak memberikan kepuasan kepada pembeli. Wa an bai'il gharar. Dan ini sebenarnya ini disebut gharar, bai'ul gharar itu umum. Kemudian bai'ul hasa rinciannya. Salah satu jenis bai'ul gharar, jual beli dengan menipu, adalah bai'ul hasa. Bai'ul hasa. Cara beli pakai kerikil, jual belinya orang itu. Wa hadza kalamun jami'un 'anil gharar li kulli ghararin. Ini kalimatnya, perkataan sabda Rasulullah sallallahu yang mencakup seluruh jenis tipuan, seluruh jenis penipuan. Wal muradu bil gharar, apa yang dimaksud dengan gharar adalah mukhatarah. Apa dia? Ya, untung-untungan. Mukhatarah itu untung-untungan. Untung-untungan. Wal jahalah, ketidaktahuan, ketidakpastian. Tidak tahu. Tadi apa mukhatarah? Ketidakpastian atau untung-untungan intinya. Wal jahalah, dan tidak tahu ini kualitas barangnya bagaimana. Padahal sudah ditetapkan harganya, kemudian saya diwajibkan untuk membeli, enggak maulah beli, tidak boleh beli. Nah, zalika dakhilun fil maisir, dan ini jual beli, namanya saja jual beli, tapi dia adalah hakikatnya apa? Judi. Judi. Biasa ada jam-jam itu dibeli di pasar, anak kecil biasa. Tarik nomor, dapat jam, dapat ini, harganya sudah sekian. Enggak dapat apa-apa, dia dapat uang 2.000.
Ya, 2000 judi. Wal maisir, ya, dakhilun fil maisir. Ya, walaupun orang menyebutnya sebagai jual beli, tapi hakikatnya adalah apa? Ya, judi. Ya, makanya kaidahnya ala al-ibratu bil haqiqah la bil alfazi wal mabani. Ya. Bahwasanya yang paling terpenting adalah hakikat sebuah perkara, bukan apa? Nama, bukan lafaznya. Ya. Pernah ada apa itu? Sama jenisnya di Indonesia dijual minuman keras, pergi dia ke Saudi, ternyata sama mereknya, ya, sama botolnya, ternyata di sana dilabelin halal. Dilabelin, dia tidak mau minum. Dia lihat orang Arab, dia pergi minum dia. Ini halal atau haram sih? Di Indonesia haram. Padahal itu beda tempatnya. Isinya apa gitu? Biar tulisannya apa? Sirup, isinya racun, haram juga itu. Nah, fa innal maisira kama yadkhulu fil mughalabat war rihan. Karena apa? Judi itu dia juga bisa sebagaimana dia masuk apa keuntungannya diraih diperoleh dengan apa? Mughalabat. Apa mughalabat? Kalah-kalahan. Ngalah-ngalahin. Siapa yang kalah dia menang. Dia yang ngambil untungnya. Mughalabat. Kemudian warrihan, taruhan. Taruhan. Maka itu tidak dibolehkan kecuali apa? Taruhan kuda. Taruhan kuda. Kita kasih lomba kuda, siapa yang duluan kudanya. Kalau saya menang, kamu dapat aqua 2. Kalau kamu yang menang dapat 2 aqua. Maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Kecuali tadi apa? Kuda. Dengan apa? Onta. Mana tadi? Sibat pertandingan, maksudnya pertandingan begitu. Tapi pertandingan di sini apa? Pertandingan itu biasanya 3 orang. 2 yang ikut pertandingan, 1 yang kasih hadiah. 1 yang kasih hadiah. Artinya bukan diambil dari dana dari salah satu pihak yang ikut berlomba. Nah, wal khayli was-siham, panah. Apa? Panah. Dan boleh dikiaskan masuk ke mana? Tembak. Tembak. Karena sunnah Rasulullah SAW. Alimu auladakum ar-rimayah. Kata siapa? Rasulullah SAW. Ya, ajari anak-anak kalian menembak. Sunnah Rasulullah SAW. Olahraga yang menyenangkan. Datang orang, dia bilang jangan latihan panahan. Nanti datang polisi dianggap kita apa? Teroris. Saya bilang polisi juga ikut panahan. Maksudnya ini sudah mendunia. Maksudnya orang sudah maklumin semuanya, cuma dia yang tidak. Dia bilang kalau begitu tidak apa-apa. Fakadzalika yadkhulu fil umuril muamalat. Kecuali digunakan tidak diinginkan oleh syariat Islam. Demikian juga masuk dalam perkara-perkara muamalah. Fa kullu bai'in fihi khatarun. Segala jual beli yang di dalamnya ada apa? Khatar, untung-untungan. Hal yuhassilu al-mabi' aw la yuhassil. Itu kalau ini apa arti mukhatarah? Itu artinya dia. Seperti apa? Apakah dia mendapatkan apa yang mau dijual, maksudnya barang, atau tidak mendapatkan kalau dia jual beli dengan cara mukhatarah? Kabai'il abik, seperti apa? Jual budak abik yang nakal. Budak yang nakal, tidak mau dengar tuannya. Nanti kalau saya beli, saya untung atau tidak? Atau justru dia ambil barang saya kemudian dia lari pergi? Dia tidak mau disuruh-suruh. Budak. Sekarang tidak ada. Insya Allah ada nantinya. Kalau Islam sudah tegak. Nah, kabail abik, wa bai'is syarid, wasyarid, dan juga apa? Menjual budak yang lari dari tuannya. Budak yang lari dari tuannya. Wal maghzub, dan barang yang dicuri sama orang. Saya jual barang saya, berapa harganya? 100.000. Mana barangnya?
dicuri sama orang. Silakan cari, kalau dapat ambil. Kalau tidak dapat, yang tadi yang kecurian yang untung. Nah, itu tidak dibolehkan. Au ghairil qadiri ala akhzihi, atau menjual sesuatu yang pembelinya tidak bisa mengambil barang tersebut. Saya jual ikan saya di mana? Di laut. Saya jual kucing dalam karung. Itu maksudnya, jual kucing dalam karung. Artinya tidak mengetahui hakikat barangnya. Tidak mengetahui. Dan saya jual burung saya, mana burungnya terbang tadi? Bagus sekali, bagus juga suaranya. Ada sebutkan semuanya. Itu namanya ghairu qadirin ala akhzihi. Wa kabai ma fi zimamin nas. Ma fi zimamin nas, dan menjual apa yang di sana barangnya. Iya, ini barang saya. Tapi ternyata fulan juga punya kepemilikan di sini. Anda boleh saya jual. Tidak boleh, karena mau merugikan orang. Dua yang dirugikan, dia sendiri yang untung. Dia sendiri yang. Wa khususan al-mumatilin wal mu'sirin. Terlebih lagi orang yang suka nunda-nunda bayar utang. Mumatil. Nanti akan ada hadisnya mungkin. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar utang padahal dia adalah orang yang mampu, adalah kezaliman, adalah kezaliman. Wal mumatilin wal mu'sirin, dan orang yang kesulitan, tidak punya uang. Fa innahu dakhilun fil gharari. Tadi apa barangnya? Dia orangnya miskin, tapi ternyata dia juga ada di barangnya, cuma tidak memiliki sepenuhnya. Maka ini barang jangan dijual ke orang, kasih saja orang itu, atau jual ke dia dengan terserah, mau harga yang pas atau harga yang sesuai dengan keinginannya. Namanya jual beli. Mau jual mahal sekali, yang penting di sana ada jujur. Ada jujur dan tidak ada yang disembunyikan. Namun kalau orang menjual aqua seperti aqua gelas, harganya di pasaran berapa? 500. Dia jual 5.000. Mungkin ada orang mau beli, tapi satu kali saja datang, kedua kali tidak ada sudah mau beli. Itu bukan orang yang tipe orang yang mau berbisnis. Fa innahu dakhilun fil gharar. Semua itu termasuk gharar yang dilarang, menipu. Wa kadzalika kullu bai'in fihi jahalatun zahirah. Demikian juga apa? Jual beli di dalamnya tidak ada pengetahuan kita tentang barang tersebut. Mungkin barangnya sekian harganya, tapi tidak tahu kita bagaimana kualitasnya, bagaimana modelnya dan seterusnya. Zahiratun yatafawatu fiha al-maqsud. Saya mau beli barangnya yang ukuran celananya M saja. Ternyata di sana L yang dia jual. Maksudnya kan jauh. Besar. Sulit, mau dikecilin lagi, rugi yang membeli. Dikecilin lagi. Terus. Yatafawatu fiha al-maqsud. Tidak seperti atau berbeda dari tujuan awal gitu. Fa innaha dakhilatun fi bai'il gharar. Maka ini juga dilarang gharar, ada penipuan. Kabaihi ma fi baitihi minal mata. Saya mau jual barang-barang saya yang ada di rumah, semua isi barang. Dia mau jual, harganya sekian, tapi kita tidak tahu apa isi barangnya. Jangan sampai ampas padi saja isi. Ampas padi saja. Au ma fi dukkanihi, atau menjual apa di tokonya, tidak tahu berapa jumlahnya. Au ma fi hadzal mawdi'. Wa huwa la yadri bihi wa la ya'lamuhu, dan dia tidak tahu tentang barangnya, tidak ada pengetahuannya. Au bai'il hasa allati hiya misalun min amsilatil gharar, atau seperti bai'il hasa. Apa itu bai'il hasa? Tadi kita sudah sebutkan, dia lempar apa? Dia bilang ka'an yaqul irmi hadhil hasa fa ala ayyi mata'in waqa'at fa huwa 'alaika bikaza. Silakan lempar pakai batu ini, maka barang mana saja yang kena, maka engkau berhak untuk membelinya dengan harga sekian. Aw irmi fil ardi fama balagathu minal mada, atau silakan melempar jauh. Sudah jaraknya sekian, harganya sekian.
Kalau dia sudah tentukan begitu, maka itu juga tidak dibolehkan. Au bai'il munabazah, au bai'il munabazah, mirip dengan bai'ul hasa. Munabazah bai'il hasa, dia lempar pakaiannya. Atau mulamasah, apa saja, lamas menyentuh, barang mana saja saya sentuh, maka itu kamu beli dengan harga sekian, itu dilarang semuanya. Au bai'i ma fi butunil an'am, atau menjual tadi kambing di dalam perut induknya. Kambing di dalam perut induknya. Wa ma asbaha dzalika fa kullu dzalika ghararun wadih. Ini semua jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika kita membaca atau mendengarkan tentang jual beli, para ulama pasti menyebutkan mereka akan menyebutkan jual beli yang mana orang-orang jahiliyah dulu melakukannya. Maka fungsinya bagi kita semua adalah apa saja yang seperti ini, keadaannya, hasilnya memberikan mudarat, maka itu dikiaskan ke sana, dianalogikan ke sana. Artinya diharamkan. Kalau diharamkan ya diharam, kalau dibolehkan ya dibolehkan. Nah, wa min hikmati syari' tahrimu hadzal naum. Maka syariat kita mengharamkan model-model jual beli seperti ini, lima fihi minal mukhatarat wa ihdasil adawat wa ihdasil al-adawat, dan menimbulkan permusuhan. Menyesal, kalau menyesal nanti kamu itu tipu saya tadi begini dan seterusnya. Wa qad yaghbinu fihi ahaduhuma al-akhara, dan membuat orang lain rugi. Rugi. Walihada ishtarata al-ulama lil bay', maka para ulama memberikan syarat dalam jual beli. Apa dia? Al-ilmu bil mabi' wal ilmu bis saman. Harus ada pengetahuan. Kita mengetahui barang yang dijual dan mengetahui harganya. Kalau sudah diketahui dua-duanya, maka insyaallah sah jual belinya. Washtaratu aidan, tambahan syaratnya apa dia? Ayakunal aqidu, orang yang melakukan transaksi adalah jaizut tasarruf, dia adalah orang yang dibolehkan untuk bermuamalah. Siapa dia? Orang yang balik. Kalau anak kecil, ada anak kecil keluar rumah bawa HP-nya bapaknya, datang orang bilang saya beli HP-nya, saya kasih uang banyak, maka itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, li'anna al-aqda ma'a as-saghiri aw ghairi ar-rashid la budda an yahsula bihi ghabnun mudir. Karena kalau anak kecil yang jual beli, pasti ada pasti ada kerugiannya yang memberikan mudarat, memberikan mudarat, kerugian. Wa dzalika minal gharar, dan itu bagian daripada tipu daya. Wa kadzalika ishtaratu al-ilmu bil ajal. Sudah berapa syaratnya? Sudah 3 tadi. Apa dia? Mengetahui barang yang dijual, mengetahui harganya, kemudian yang melakukan akad adalah orang yang balik. Yang keempat adalah al-ilmu bil ajal. Mengetahui temponya kapan. Mengetahui temponya kapan. Saya beli barang antum 100.000, tapi 50 dulu. 50 dulu. Nanti 100 antum bayar. Kapan waktunya? Nanti 50-nya lagi. Kapan bayarnya? Pokoknya nanti saja. Enggak usah, nanti saja. Pada saat tidak ada uang, datang, marah-marah dia. Maka di sana, Ishtaratu al-ilma bil ajal. Temponya harus diketahui. Idza kana as-samanu aw ba'duhu, idza kana as-saman aw ba'duhu, baik itu apanya, harganya ataupun barangnya. Mungkin sebagian saja barangnya diambil. Awil mabi'u min fi salami muajjal, bai'us salam, atau bai'us salam. Bai'us salam duluan harganya baru barangnya. Orang kerja bakti, mau sarapan. Kemudian pergi pesan gorengannya belum digoreng, masih belum digoreng intinya. Berapa mau beli? 100.000, kasih uang 100.000.
kasih uang 100 ribu, maka ini dibolehkan. Bayar dulu harganya semuanya, baru buatkan makanan. Karena kalau nanti duluan barangnya, jangan sampai basi nanti nasinya. Terus. Itu namanya bai'us salam. Itu dimaklumi. Artinya kerugian, enggak ada kerugian insyaallah di dalamnya. Dan ini dibolehkan oleh syariat kita, bai'us salam. Naam, li'anna jahalatal ajali tusayyirul aqda dararan. Karena tidak ditahunya temponya itu akan membuat akad itu di dalam mengandung unsur penipuan di dalamnya, penipuan. Nah, wa kama yadkhulu fi nahyi an bai'il gharar. Wa kama yadkhulu, na'am. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.